perkuliahan atau nanti ada hal-hal yang memang sifatnya wajib untuk teman-teman ikuti dan ketahui semuanya dalam perkuliahan manahij Madzhab al-Mufassirin ini. Di perkuliahan manahij ini kita akan menargetkan sebuah terdengar berisik atau nggak kira-kira? Karena lagi ada tukang di rumah saya ini. Berisik ya? Aman Bapak suaranya. Aman ya? Ya, Pak, Baik. aman. Di perkuliahan manahij ini target kita adalah sebuah karya atau eh, artikel yang akan bisa dikonsumsi oleh banyak masyarakat pada umumnya, ya, terkait dengan manahij wa madzahib al-mufassirin ini. Jadi target kita adalah bisa memunculkan sebuah karya atau yang sekarang itu banyak dipakai di akademisi adalah sebuah jurnal, teman-teman semua. Jadi perkuliahan kita ini berlangsung kurang lebih 16 kali pertemuan. Yang dua pertemuan itu adalah UAS ataupun UTS ya, UTS ataupun UAS. Tapi nanti sifatnya tengah semester dan akhir semester ini adalah bisa jadi menjadikan sebuah eh, perbaikan-perbaikan dari perkuliahan-perkuliahan yang berlangsung di antara kita semuanya. Nanti para presentator ya, kalau memang nanti ada masukan-masukan dari teman-teman ataukah nanti dari apa namanya Bapak sendiri itu menjadi sebuah nilai diperbaikan untuk UTS-nya. Dan harapannya di UAS-nya itu adalah nanti ada eh, template template jurnal template jurnal yang akan teman-teman miliki yang akan menjadi sebuah rujukan dalam penulisan setiap presentasi kita di perkuliahan manahij ini. Jadi nanti ada satu template yang akan saya sampaikan ke teman-teman semua yang akan dijadikan sebuah rujukan untuk penulisan penugasan presentasi dari setiap pertemuan. Jadi kita nggak buat makalah, tapi yang kita buat adalah sebuah karya yang berbentuk jurnal. Nanti template-nya akan kita samakan, sesuaikan semuanya. Untuk apa? Untuk sama-sama teman-teman ini bisa berlatih dan juga belajar untuk bisa apa menjadikan sebuah tulisan itu tulisan yang ada di dalamnya adalah abstraknya, kemudian apa pendahuluan, metodologinya, kemudian analisis dari tulisan yang akan teman-teman buat. Nah, saya memang di mata kuliah ini eh, mahasiswa dilibatkan seperti itu dan alhamdulillah banyak mahasiswa yang sudah bisa menerbitkan di sebuah jurnal, di sebuah jurnal dari hasil tulisannya dan itu sudah terbit. Banyak yang terbit yang mungkin nanti teman-teman juga bisa akan cari, pasti akan bertemu dengan tulisan-tulisan dari teman-teman mahasiswa-mahasiswa IKI yang sudah apa namanya menghasilkan sebuah karya yang bisa dibaca oleh banyak orang karena diterbitkan di banyak jurnal, jurnal-jurnal yang mungkin berbeda seperti itu ya. Nah, ini harapan akhir di perkuliahan kita itu teman-teman bisa memiliki sebuah karya jurnal yang bisa dikonsumsi oleh kita semua, khususnya mahasiswa di pasca sarjana. Nah, berhubung ini kan karena saya masih belum, ini juga baru 29 orang yang masuk. Dari 21 ditambah 19 harusnya ada 40, ya 40 mahasiswa. Kita biasa perkuliahan jam 1 atau jam 1.30.
teman-teman? Biasanya jam 1 lewat dikit sih Bapak, biasa Jam satu, Indonesia. jam satu lewat dikit apa kurang dikit? Ya, nanti disepakati sama-sama teman-teman semua. Kalau memang di jadwal itu kan memang jam satu, ya. Nanti ya disepakati. Kalau memang mau masuknya jam 1.15, ya kita sepakati jam 1.15. Ya, karena ini lagi-lagi masalah apa namanya ketertiban. Ini terus terang Manahij ini kuliahnya tertib, ya. Tertib dalam artian yang pertama hadir harus ada, yang kedua mukanya harus ada, mukanya. Mukanya. Kadang-kadang di sini saya nggak lihat nih mukanya gelap semua. Apakah memang nggak ada mukanya atau gimana gitu? Ya, biasanya perkuliahan manahij ini diwajibkan. Seandainya hadir pun tanpa muka, biasanya nggak diabsen. Biasanya di mata kuliah manahij ataupun orientalis nanti teman-teman akan bertemu. Biasanya saya mengajar dua mata kuliah, satu manahij, yang kedua orientalis. Tapi itu nanti di semester selanjutnya biasanya teman-teman akan bertemu lagi dengan saya. Ya, jadi perkuliahan manahij ini eh, walaupun online, tapi rasa offline. Ya, nah, rasanya rasa offline karena saya nggak mau melihat, nggak ada gambarnya. Apa namanya di Zoom ini tanpa gambar biasanya tanpa absen. Dan itu banyak teman-teman yang ketika sudah akhir perkuliahan, akhirnya mereka japri saya, Ustadz saya hadir setiap hari. Lah, tapi kan nggak ada gambarnya, nggak ada gambar, nggak pernah menampakkan. Nah, jadi jadwal kita sama-sama perkuliahan ya kita sama-sama kerja sama-sama. Kenapa? Karena ini memudahkan teman-teman semua yang rumahnya jarak jauh dengan proses apa namanya online. Ya, ini alhamdulillah ini sangat luar biasa. Nanti baru kita sepakati apakah mau ada yang offline ataukah cukup dengan online aja keseluruhan mata kuliah ini. Ya, biasanya kalau saya sih hadir ke kampus. Biasanya, walaupun online, eh, saya hadir ke kampus. Saya mengajarnya di kampus biasanya. Makanya banyak teman-teman di semester-semester yang lalu ketika perkuliahan itu inginnya banyak yang masuk kampus. Walaupun ada yang offline, jadi kita pakai dua, hybrid. Ya, ada yang offline dan online. Jadi ini perkuliahan mata kuliah manahij itu seperti itu. Kita sepakati sama-sama bahwa perkuliahan ini bukan perkuliahan di dunia maya, tapi di dunia nyata. Bahwa saya ini betul-betul punya mahasiswa, gitu maksudnya. Ya, mahasiswanya ada, ya kan? Nah, kalau apa namanya tanpa adanya gambar, ya itu bukan mahasiswa saya. Seperti itu aja. Biasanya seperti itu. Nanti disepakati sama teman-teman semua. Khawatirnya teman-teman yang lain presentasi, yang lain lagi tidur, kadang nggak kelihatan. Kan lagi kuliah kita. Ya, bukan disuruh jam tidur ya nggak, Ustaz Ahmad Syauqi. Ya, kira-kira gitu Ustaz Ahmad Syauqi. Bisa dipahami ya, sama-sama ya teman-teman ya. Apa? Kemudian di setiap perkuliahan ini biasanya kan kita sama-sama ada presentasi antar kelompok satu sampai dengan kelompok ke 13. Ya, 14 15 itu atau 15 16 itu UAS atau UTS-nya. Jadi kita cuma sampai 13 atau 14 mata kuliah materi yang akan kita kaji dan kita diskusikan sama-sama terkait dengan manahij ini. Eh, ya, kemudian dari setiap presentator ini biasanya itu kita bagi nanti sama lah seperti mata kuliah yang lain, tapi berbedanya di mana ini semuanya bertugas. Nah, tidak ada dua orang, tapi satu orang dengan dua materi yang sama, tapi berbeda apa namanya setiap orang itu membuat materi. Kenapa? Karena ini yang akan dimunculkan nantinya di jurnal, teman-teman semua. Jadi tidak berkelompok kerjanya, kerjanya mandiri.
per individu. Seandainya satu materi misalnya tentang sejarah dan corak tafsir materinya misalnya, itu pun tidak dikerjakan sendiri, eh, tidak dikerjakan secara berdua atau berkelompok, tapi dikerjakan secara mandiri. Kan tidak mungkin ya, karena teman-teman rumahnya jauh-jauh kan ya, nggak jarang ketemu kan ya. Paling via via apa namanya, ya diskusi aja lewat handphone, lihat WA atau teleponan, ya seperti itu. Jadi di mana hiji ini kita sama-sama bisa menganalisis materi-materi yang akan sama-sama kita diskusikan. Kemudian usahakan kehadiran itu 100% teman-teman usahakan. Ya kalau ada yang mungkin apa permasalahan-permasalahan individu ya, misalnya perizinan-perizinan ya yang darurat-darurat saja. Jadi jangan ada unsur kesengajaan. Kalau kita masih bisa untuk kuliah, kuliahlah. Ya, kuliahlah. Jadi jangan ah mumpung masih ada dapat jatah berapa kali nih nggak mau kuliah, itu jangan. Ya, karena kesehatan kita nggak ada yang tahu kapan kita kurang sehat, kapan kita banyak urusan ini dan itu. Ya, ini menjadi sebuah PR buat kita semuanya, khususnya teman-teman untuk bisa ikut mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, kemudian nanti materi-materi yang akan kita kaji itu kurang lebih tadi 13 ya, 13 materi. Yang pertama nanti kita akan membahas terkait dengan identifikasi terhadap corak dan mazhab dalam tafsir Al-Quran. Poin-poinnya dalam identifikasi tersebut adalah mengenai definisi, misalnya corak dan tafsir. Apa itu corak? Kemudian apa itu mazhab? Ya, dalam penafsiran itu seperti apa? Kemudian istilah dalam corak dan mazhab itu bagaimana? Dan yang ketiga, misalnya poinnya itu adalah penjelasan perbedaan corak dan mazhab tafsir. Lalu menjelaskan yang keempat itu adalah contoh corak dan mazhab tafsir itu. Nah, tapi setelah itu semua, biasanya kita memunculkan satu buah perbandingan dari kitab-kitab yang teman-teman akan bahas. Misalnya, apakah itu nanti kitab tafsir apa misalnya? Apakah Wahbah Zuhaili dengan yang lain? Apa, di mana letaknya, perbedaannya di sana? Jadi dalam setiap pertemuan itu pun poin-poinnya ada, tapi akan masuk di dalamnya adalah analisis dari kitab-kitab tafsir yang akan kita kaji sama-sama teman-teman. Nah, ini keunikan dan kelebihan di eh, apa namanya pasca semester 2 itu ya kita ada analisisnya. Kemudian nanti misalnya di pertemuan pembahasan yang kedua, di pertemuan kedua terkait dengan penjelasan sejarah perkembangan corak dan mazhab tafsir ya. Misalnya setiap kita ini memilih tafsir yang berbeda dalam pembahasannya. Nah, misalnya karena ada dua orang, ya kan? Itu akan berbeda tuh. Dalam satu kelompok ada dua orang misalnya, ya kan? Dalam satu pertemuan. Nah, misalnya yang satu membahas tokohnya tafsir mazhab siapa, yang kedua siapa. Nah, sejarah munculnya corak dan mazhab tafsir. Poin-poinnya. Kemudian tokohnya yang bermazhab tafsir apa, kemudian corak tafsirnya bagaimana. Dan karya-karya yang berkaitan dengan corak dan mazhab tafsir itu sendiri. Kemudian nanti di pertemuan yang ketiga menganalisis metodologinya, metode dan latar belakang lahirnya, corak tafsir, sejarah perkembangan, dan mazhab. Misalnya kita akan bahas latar belakang lahirnya corak tafsir lugawi itu seperti apa. Kemudian metodologinya tafsir lugawi itu seperti apa. Kemudian contoh-contoh tafsir lugawi
itu apa saja dan karya-karyanya karya siapa dan kemudian nanti kita menganalisis dari karya tafsir tersebut. Kemudian di yang keempat misalnya nanti kita menganalisis metode dan latar belakang lahirnya tafsir dan sejarah perkembangan corak tafsir, eh, misalnya tafsir fikih ini nanti. Latar belakang tafsir fikih itu seperti apa metodologinya, contohnya, kemudian karyanya, kemudian kita ambil di mana letak kefikihannya dalam tafsir tersebut misalnya. Dan seterusnya, nanti materi ini akan kita bagi ke teman-teman semua. Itu sampai 13 pertemuan. Ya. Dan ke-13 ini dipresentasikan dengan template jurnal. Kita akan berikan template jurnalnya, jurnal Sinta 2 nanti teman-teman semua. Sinta 2 dengan harapan teman-teman pun bisa mensubmit jurnal apa karya teman-teman itu ke Sinta 2. Ya, apa keberuntungan kan kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu ada yang tembus di Sinta 2. Nah, teman-teman itu jadi apa namanya menjadikan sebuah kebanggaan. Nah, nanti bisa diserahkan juga ke kampus. Bisa jadi apakah tahu-tahu udah teman-teman gak usah bikin tesis. Ya, kali aja ada keputusan seperti itu, kita nggak tahu ya kan? Ada keputusan. Kenapa? Karena sudah eh, sampai levelnya Sinta 2. Nah, bisa jadi, oh tingkatan seperti ini nggak usah diberikan tugas tesis misalnya. Cukup dengan Sinta 2 ini sebagai bukti bahwa ini sudah disubmit. Gitu teman-teman. Jadi eh, mata kuliah kita ini targetnya seperti itu. Mungkin di semester yang kemarin teman-teman sudah buat buku dengan Ustadz Sukron. Ada ya di sini dengan Ustadz Sukron. Ya, kemarin semester 1 dengan Ustadz Sukron ya. Ada ya mata kuliah apa Ulumul Quran ya. Iya, Ustadz. Iya, itu kan dijadikan buku kan itu. Kalau nggak salah dijadikan buku dengan tema dengan judul itu sebentar. Karena kebetulan yang apa namanya mengotak-ngatik itu tulisan teman-teman itu saya semuanya hingga dijadiin buku. Nah, judulnya itu kalau nggak salah sebentar, saya lupa nih. Judulnya Propedeutika Ulumul Quran, pengantar literasi sistematik dalam tafsir kitab suci. Itu judul teman-teman yang Ulumul Quran itu di dalamnya semuanya. Penulisnya juga ada di sini. Apakah ada di sini apa enggak dari teman-teman semua? Itu sudah dijadikan buku dan sedang diurus ISBN-nya sama Ustaz Sukron. Luar biasa teman-teman bisa harus miliki nanti. Karena itu karya teman-teman semua. Ada di sini yang namanya Fatihah Az-Zahra, ada. Ada, Pak. Ada. Ya, karena Ada. nomor 1 tulisannya Fatihah Zahra. Kemudian nomor 2 Siti Sofwatul Aulia. Ada Siti Sofwatul Aulia di sini. Ya, ini sudah terakhir itu sampai Jihan. Ada Jihan. Di sini Jihan. Jihan Ada, Bapak. Sahoya Ada. Primasari. Nah, Ada, Bapak. iya, itu sudah dijadikan buku oleh Ustadz Sukron itu, karya teman-teman itu. Kan sangat luar biasa. Tapi teman-teman tahu nggak itu hasilnya sudah dijadikan buku? Hah? Ada yang tahu? Dikasih tahu kemarin tuh, Pak. Oh, dikasih tahu. Iya, sudah jadi. Nah, tinggal ISBN-nya dimunculkan. Udah jadi. Nanti teman-teman wajib memiliki itu. Kenapa? Karena itu tulisan karya teman-teman semua. Nah, ini kelebihan yang pertama, teman-teman sudah punya karya di situ, yaitu buku sama-sama, penulisan secara bersama. Nah, kalau di Manahij ini akan berbeda. Kita akan memunculkan berupa jurnal karya, ya kan? Karya ilmiah dari mata kuliah manahij ini. Jadi pengennya kita apa namanya mempunyai karya tulis dari teman-teman semua. Ya,
Sekarang kita akan apa namanya melihat bagaimana ragam corak dan mazhab tafsir, sejarah dan perkembangannya. Ya, kalau kita bisa melihat latar belakang pendidikan seorang mufasir itu memegang peranan yang sangat penting dalam memenuhi pendekatan dan juga hasil penafsiran yang dihasilkan. Ya, setiap tafsir itu muncul membawa corak khas yang dipengaruhi oleh apa? Oleh spesifikasi dan kecenderungan keilmuan mufasir. Ya, ini berarti apa? Setiap tafsir itu tidak hanya merupakan hasil pemahaman terhadap teks, tapi juga mencerminkan pengaruh aliran atau mazhab tertentu. Jadi teman-teman juga bisa lihat kan, corak-corak tafsir itu kan beda-beda di sana di dalamnya. Ya. Jadi keahlian khusus yang dimiliki oleh mufasir, mazhabnya, serta motif atau tujuan penafsiran yang menjadi dasar dalam memahami wahyu. Maka dari itu, setiap tafsir itu teman-teman bisa lihat punya ciri khas yang membedakan satu dengan yang lain. Baik dari segi pendekatan metodologisnya, dari sudut pandangnya, menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'annya seperti apa. Nah, ini corak ini adalah salah satu hal terpenting untuk sama-sama kita ketahui dan kita akan kaji, teman-teman. Ya, teman-teman sudah banyak yang tahu lah bagaimana sejarah perkembangan tafsir. Ya, tafsir itu kan suatu cara untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Ya, kata tafsir, fassaro yang bermakna menerangkan ya. Imam Suyuti mengatakan tafsir itu mengikuti wazan taf'il ya. Artinya apa? Menerangkan dan menyingkap. Az-Zarkashi pun dalam kaidah apa kata tafsir itu juga berasal atau berarti alat yang dipakai para dokter misalnya nih untuk memeriksa orang sakit, mengibaratkan seperti itu. Yang berfungsi apa? Membuka dan menjelaskan. Nah, ini tafsir. Nah, ini ya akan sama-sama teman-teman pelajari nanti di dalamnya ketika sudah dibedah, oh ternyata ada beda-beda coraknya, beda-beda mazhabnya. Misalnya teman-teman lihat Az-Zamakhsyari, ya, bagaimana corak tafsirnya. Kemudian Toba-Tobai misalnya, seperti apa. Ya, nah ini kan eh, corak-corak tafsir yang ada, yang sama-sama kita kenal, yang kita lihat, itu memiliki eh, ragam berbeda di dalamnya dengan metodologinya, ya kan? Dengan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya. Bagaimana tafsir-tafsir itu mempunyai ciri khas masing-masing dari para mufasirnya. Nah, ini penting sama-sama bisa kita jadikan sebuah rujukan nantinya ke depan ketika kita sudah menjadi di masyarakat sudah banyak yang terjun nih kayak teman-teman kan sudah banyak yang terjun ya di masyarakat ya, aktif di organisasi-organisasi. Nah, ketika melihat fenomena-fenomena yang ada, penafsir-penafsir yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu kan beda-beda. Ya, ada yang mereka dengan tafsir sufinya berkata dengan kesufian. Ya, ketika melontarkan kata-katanya selalu bermakna sufi dia. Ya, misalnya teman-teman bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama sekarang misalnya. Misalnya Prof. Quraish Shihab seperti apa dalam menafsirkan, dengan coraknya bagaimana. Ya, kemudian kan kita lihat tuh banyak tuh apa namanya eh, mubaligh itu di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana proses penafsirannya? Adakah dari sisi-sisi
mereka menafsirkan itu dengan corak-corak mazhab-mazhab tertentu, ya pasti pasti teman-teman akan melihat bahkan yang mungkin memiliki mazhab baru dia mengartikan Robbil Alamin yang lagi viral tuh, Robbil Alamin, Al Alamin bermakna Rob bermakna fulus, katanya bermakna duit, rupiah. Nah, teman-teman dengar itu paling di apa di eh, media sosial baik TikTok kalau nggak salah TikTok atau apalah itu. Itu lewat kemarin di beranda saya tentang Robbil Alamin. Rob katanya bermakna apa? Fulus katanya. Makanya manusia itu kalau mau sukses ya harus punya Rob katanya fulus, fulus katanya. Ini kan sesuatu yang baru eh, yang mungkin bagi dia menafsirkan itu dengan kacamata siapa gitu kan. Apakah itu kacamata bermazhabnya sendiri dan misalnya dan seterusnya. Ini kan proses corak dan mazhab tafsir ini juga sebagai pisau untuk kita jadikan sebuah penelitian teman-teman semua. Nanti teman-teman akan menulis sebuah tesis. Pisau analisisnya ya dari corak dan mazhab tafsir yang akan teman-teman kaji nanti di sini. Dengan gaya ininya hermeneutikanya, misalnya tokoh-tokoh barat orientalisnya, ya kan? Dengan gaya-gaya yang berbeda dalam penafsiran. Bahkan mereka mungkin seperti orientalis itu tidak mau mengakui bahwa Al-Quran adalah sebuah wahyu, ya kan? Nah, ini kan menjadi sebuah eh, tantangan buat para calon-calon mufassir, mufassirah ini nih. Ini kan calon mufassir semua di sini ya. Eh, Jurusannya karena jurusan tafsir, makanya insya Allah calon mufassir semua di sini nih. Ya, besok terkenal jangan buat tafsir sendiri atas apa dasar eh, emosi dan keinginan sendiri tanpa melihat para tokoh-tokoh tafsir-tafsir yang lain. Ya. Jadi ini kalau manahi Madzhab al-Mufassirin ini saya rasa teman-teman yang nanti saya akan bertanya satu-satu kepada teman-teman pastinya sudah mempelajari eh, di S1. Kan rata-rata dari pondok pesantren ya di sini ya. Dari apa pondok pesantren, ada yang dari eh, kampus-kampus juga, kampus Islam ya, semuanya pasti jurusannya juga jurusan tafsir. Ya, ini pasti sudah dipelajari lah. Tapi kalau di pasca itu ya kita menganalisisnya, bukan hanya menaruh item-item data, tapi harus kita analisis data tersebut, kevalidannya. Itu teman-teman semua. Ya. Nanti kita lanjutkan. Saya mau lihat dulu ini sudah berapa orang nih sekarang? Sudah 40 orang. Pas ya. Semuanya masuk berarti nih. 21 dengan 19 ya. Pas. 40 orang sudah ada. Di setiap kelas ada koordinatornya ya. Ada Bapak. Nah, Yulia ini koordinator kelas apa? C. Iya, Pak Yulia, koordinator kelas C. Enggak Oke. Bapak, bukan Bukan. Bapak. Saya Siapa? Syauki Pak, Ahmad Oh, Syauki Syauki. dan Ahmad Ibu Syauki ya. Umi Syarifatul Kelas C. Latifah. Baik. Yang kelas D-nya siapa? Saya Pak Nur Fadila. Nur Fadila. Baik. Sekarang saya mau absen dulu sebelum ke sana sambil kenal dengan teman-teman. Di kelas C dulu ya, saya absen kelas C. Ya, kelas C pas banget ketua kelasnya ini ya. Nomor satu lagi ketua kelasnya ini. Ya, Ustadz Ahmad Syauki. Ada Ustadz Ya, Ahmad Bapak. Syauki? Hadir. Hadir. Asli mana Ustadz? Aslinya? Maduri. Maduri. Ya. Tinggalnya di Madura sekarang. Di Cinere, Ustaz. Oh, dekat Cinere. Di mana? Di pondok pesantren? Ya, Ustaz. Di mana pondok Maaf, pesantren apa? tadi barang ini, Ustaz. Hah? Di mana, Ustadz Sogi?
Ya Pondok ngajar pesantren ngajar Ustaz. ngajar di mana? Ngajar di Habib Utsman, Habib Utsman. Habib Usman bin Yahya. Ya Ustaz. Oke. Baik. Dulu pondoknya di mana Ustaz Syauki? Pondoknya dulu di Madura Ustaz. Alamin. Di Yasbir namanya. Oh, ISB. Oke. Makasih. Muhammad Ya Ustaz. Royhan. Hadir, Ustaz. Ada Muhammad Royhan? Hadir, Ustaz. Mana ya Muhammad Royhan? Coba. Hadir. Oke. Tinggal di mana Muhammad Royhan? Tinggal di Bogor, Ustaz. Bogornya? Bogornya Cigombong. Cigombong. Cigombong Iya, itu betul. dekat itu berarti ya, Sukabumi ya. Iya, betul, Ustaz. Di pondok pesantren apa di situ? Di boarding, Ustaz. Apa? Al-Maghfirah. Di Al-Azhar, Al-Azhar Boarding School. Oh, Al-Azhar Boarding School. Dulu lulusan mana lulusan? Dulu lulusan di Universitas Darussalam, Ustaz. Darus Gontor. Betul, Ustaz. Baik. Ya, Muhammad Sahal. Terima kasih Ustaz. Muhammad Sahal. Iya, Pak. Hadir. Iya. Kayaknya lagi perjalanan ya. Tinggal di mana tinggal? Ya, mohon maaf, Pak, lagi di jalan. Ini tinggalnya di Depok, Depok. Asli, asli asli Kudus, Kudus. Tinggal di Depok ya. Lulusan mana Ustaz Sahal? Al-Hikam, Pak. Masya Allah, Hikam. Baik, Al-Hikam. Siap, siap. Ya. Al-Hikam. Baik. Terima kasih. Kemudian Nadia Khosyatillah. Iya, Bapak. Tinggal di mana Nadia? Tinggal di Cilengsi. Cilengsi. Ngajar di sana? Enggak, emang rumah di sini. Oh, asli di sana, Cilengsi. Orang tua Jawa sama Jakarta. Tapi udah tinggal lama di Cilengsi. Lulusan mana? Mantingan? Susunan di ini Sekolah Tinggi Abdullah Ibnu Mas'ud Lampung. Oh, Lampung. Iya. Baik. Oke, terima kasih. Ya, Nah, Nur Muhammad Hudallah. Ada? Nur Muhammad Hudallah. Ada? Nur Muhammad Hudullah sepertinya lagi buffering kayaknya Ustaz. Oke, lagi apa? Nah, ini sinyal buffering kayaknya. Oke. Sementara saya itu dulu ya. Saya Nur Hayani. Ya Ustadz, Di mana tinggalnya Nur Hayani? Ustazah di Nur Hayani. Tangerang Selatan Ustadz. Tangerang Selatannya Pondok Aren. Enggak, Serpong Utara. Oh, Serpong. Asli sana. Asli sih Tanjung Priuk, Jakarta. Cuma ke sini karena ikut suami. Oke. Lulusan mana Ustazah? Saya UNJ Ustadz, Universitas Negeri Jakarta. Apa? PAI? Bimbingan konseling. Oh, bimbingan konseling. Oke. Baik, terima kasih ya. Nurul Sama-sama Ustadz. Fanni. Nurul Fanni. Hadir Ustadz, Ya, tinggal di mana Ustadz Nurul? tinggal di Puncak Bogor Ustadz. Di mana Puncak Bogornya? Sukamakmur. Sukamakmur di pondok pesantren tinggalnya. Ya bantu-bantu aja Ustadz. Iya. Pondok pesantren apa? Pondok pesantren Fat Qurani. Hah? Fat Qurani. Oh, Fat Qurani. Lulusan? Kuliah Ustadz. Siapa kuliah atau pondok Oh, pesantren? Nggak apa? Al-Hikmah di Mampang Ustadz. Al-Hikmah Mampang. Baik, baik. Makasih, makasih Ustadz Nurul. Sama-sama Robi'ah Ustadz. Adawiyah. Ada Robi'ah? Baik. Hadir Bapak. Asli mana? Aslinya Jawa Timur, tapi domisilinya di Pamulang, Bapak. Pamulang. Asli Jawa Timur ya. Lulusan mana? Robi'ah? Lulusan
kampus Jawa Timur sih, Pak. Apa namanya? Darussalam. Gontor. Bukan, Pak. Apa Darussalam? Ada di Bangkalan. Madura, Bangkalan Madura. Iya. Oke. Baik, jadi tinggalnya di Pamulang ya. Iya, Bapak. Baik. Rosti, makasih. Rosti Hanifah Salsabila. Hadir, Bapak. Nah, di mana tinggalnya, Rosti? Sekarang tinggal di Cikarang, Pak. Cikarang, lumayan. Iya. Baik. Ngajar di sana? Kerjanya di Jakarta Pusat, Pak. Nggak kereta berarti setiap hari. Iya, ada kos sih, Pak, di Cempaka Putih. Ngajar. Karyawan, Pak, karyawan kantoran. Masya Allah. Ini apa termotivasi di tafsir? Saya satunya di tafsir, Pak, Oh. biar bisa Di mana? linear. Di mana? Tafsir mana? Di Al-Azhar Oh, Mesir. di Mesir. Baik. Baik. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Salwa Rameswari. Hadiroh, Pak. Di mana Hadiroh, tinggalnya Pak. Salwa? Tinggalnya di Serang. Serang. Asli Serang? Oke. Lulusan Asli mana? Serang. Lulus di mana dulu? Al-Azhar. Mesir. Al-Azhar Kairo. Masya Allah, Mesir ya. Ya. Baik. Jurusan tafsir juga. Satu Iya. ya. Baik. Berarti udah belajar ya. Mana hijau itu udah gape ya. Insya Allah ya. Baik. Terima kasih. Siti Sofia. Ada Siti Sofia? Goib? Siti Sofia, Goibah? Hah? Baik. Siti Suci Gianti. Ada Siti Suci. Hadiroh, Bapak. Ini siapa nih? Suci, Bapak. Suci. Tinggal di mana? Saya Suci. Suci tinggalnya di Sumatera, Pak. Masya Aslinya Allah. pun Jawa. Jauh ya. Tapi Iya, siap Pak. kuliah ke Jakarta. Online, Bapak. Online. Banyak anak suaminya satu sih. Dulu lulusan mana? Lulusan mana? Lulusannya malu nyebutnya, Pak. Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Di Nggih. sana juga, Sumatera juga, Di Jawa Timur. di Jawa Timur. Nggih. Oke, Jawa Timurnya mana? Di Uniro, Bapak. Uniro. Nggih. Baik, tinggal di Sumatera ya. Sumatera Barat. Baik, Sumatera Barat ya. Baik, terima kasih ya. Sri Sama-sama, Kanti, Bapak. Sri Kanti. Ada Sri Kanti? Ada? Nggak ada ya, Sri Kanti ya. Ummi Syarifatul Latifah. Ummi Syarifatul Latifah. Hadir, Ustaz. Tinggal di mana? Di Kalimantan, Ini, Ustaz. ini di Kalimantan tinggalnya. Iya, Kalimantan Timur, Ustaz. Lulusannya IKI. Enggak, Ustaz. Di mana? Di UIN Samarinda. UIN Samarinda. Jurusan tafsir juga di sana. Iya, Ustaz. Dulu pondoknya di mana pondoknya? Pondoknya di Jawa Tengah, di Apa? Purwodadi, Apa? Al-Islah. Al-Islah. Baik, tinggalnya di Lampung tadi ya. Lampung. Kalimantan Timur, Ustaz. Oh, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Baik, terima kasih ya. Nah, Iya, Wafa Ustaz. Amatullah. Wafa Amatullah. Hadir, Pak. Wafa Amatullah. Saya kira ini. Mana? Wafa Amatullah. Hadir, Pak. Saya kira ini. Baik. Namanya ini betul Wafa Amatullah. Iya, betul, Pak. Oke, asli mana? Wafa? Asli Solo. Solo. Tinggalnya di Solo sekarang. Iya. Tinggal di Solo. Dulu pondok juga di Solo. Dulu pondoknya di Sragen. Sragen. Jurusannya apa? S1-nya? Dulu di Al-Hikmah Mampang. Oh, gampang. Tafsir juga ya. Iya. Baik, baik. Terima kasih. Iya. Yulia Fadilan Nur. Hadiroh, Bapak. Oh, lah. Tadi bukan ya. Kamu lulusan mana? S1-nya di Azhar, Pak. Azhar Mesir. Tinggalnya di mana tinggal?
Di Bintaro, Bapak. Bintaronya sektor Di sektor 9. cinta Quran ya, jangan deket cinta Quran ya. Di Maskanul Hufaz, Bapak. Oh, Mas Kanul Hufaz punyanya Oki ya, Oki ya. Di Bapak. Baik. Beliau masih sering di situ, masih sering ke situ. Beliau. Sekarang lagi safari dakwah di Indonesia, Bapak. Karena di Mesir lagi libur termin, jadi safari dakwah di Indonesia. Kemarin baru balik dari Malaysia. Teman saya itu dia, teman saya. Gitu. Ya Allah. Dikabarin ya, sampaikan salam. Nggih, nanti saya sampaikan, Pak. Kemudian Iza Nurul Fatimah. Hadir Bapak. Oh, tinggal di mana Iza? Di Pondok Labu Bapak. Pulau Gadung. Di mana? Pulau Gadung. Di Cilandak. Cilandak. Nggak dengar. Tinggalnya di mana? Iya Cilandak Bapak. Oh, Cilandak. Lulusan mana Iza? STIK Karima. Oh, Iskarima. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih. Tinggalnya Cilandak ya. Oke, ini 18, berarti cuma 18 ya, kelas C cuma 18. Yang tidak hadir 3 orang, Nur Muhammad, Abdullah, Hadir Siti tadi, Sofia. maaf Pak. Maaf Pak, saya belum. Loh, ini ada 18 ini. Itu kamu kelas C? Iya, saya kelas C Pak. Saya juga. Bisa jadi ntar adanya kelas D kali ini. Sebentar ya. Ini karena di kelas C cuma ada 18. Kemarin kamu Punten, isi KRS nggak? Saya enggak Pak. Kalau saya ngisi Pak. Mujawharatul Azizah saya ngisi Pak. Bisa. Nanti coba kita lihat ada di D atau enggak. Kalau enggak ada, nanti koordinasi sama TU ya. Yang belum dipanggil kelas C khususnya. Karena di sini Bapak, cuma... Ah? saya Srikanti tadi terlempar Bapak. Oh, terlempar. Kemana terlemparnya? Jaringannya lagi kurang bagus sepertinya. Oke. Aslinya di mana, Sri? Saya tinggal di Riau, Pekanbaru Bapak. Masya Allah. Dulu pondoknya di Riau. Di Riau. S1-nya juga di Riau. Oh, S1 di Riau. Baik, terima kasih ya. Yes. Ada lagi kelas Siti Atas Sofia? nama Mujawharatul Azizah Pak. Mujawharatul Azizah di daftar hadirnya sudah ada Pak. Nomor berapa? Di IAT. Nomor Nomornya? 4. 04? Iya. Loh, tadi saya panggil siapa ya? Iya benar nih nomor 4 sudah ada. Iya. Belum dipanggil betul nih. Belum dipanggil Pak. Kok saya sudah absen ini? Baik. Tinggalnya di mana? Mujaharatul Aziz. Terlewat. Asli mana? Iya, Asli? Cirebon Bapak. Asli Cirebon. Tinggalnya Cirebon. Cirebon. Baik, tinggal di Cirebon. Oh. Dulu di pondok pesantrennya di Bapak. Cirebon juga. Pondoknya di Cirebon. Halo? Terputus kayaknya ya. Yang lain terdengar suara saya? Dengar Bapak. Oh, berarti Dengar, beliau yang Pak. terputus ya. Baik. Nur Muhammad nggak ada ya? Nur Muhammad, Siti Sofia ada? Nggak ada ya? Oke. Sekarang yang D, kelas D. Bapak Punten Yulia kelas C belum ngisi KRS. Sudah. Maksudnya KRS-nya tuh lagi bermasalah, tapi di kelas C. Yulia Amiasi. Baik, kamu Iya, tinggal di belum mana, ada. Yulia? Di Kuningan, Jawa Barat. Kuningan, Jawa Barat. Sekarang tinggal di Kuningan. Iya, Pak. Oke. Dulu pondoknya mana? Kampusnya UIN SSC Cirebon, Pondoknya Oh, Cirebon. Manbol Ulum. Jurusan tafsir. Ya. Baik. Nanti koordinasi sama kampus, ya, sama Bu Mayada ya, agar bisa Ya. masuk absen. Agar bisa masuk absen. Iya. Siapa tadi namanya Yulia Amiasi. Nanti japri saya kalau sudah koordinasi sama Bu Mayada, nanti japri ke saya biar langsung saya masukkan absen, ya. Bapak, mohon maaf. Di Sophia hadir. Kemana kamu? Jaringannya Mama. bagus Bapak tadi. Hmm. Di jalan.
Tinggal di mana Siti Sofia? Di Kalimantan Selatan, Bapak. Masya Allah Kalimantan ya. Sekarang tinggal di Kalimantan Mas ini. Iya, Bapak. Oh, dulu lulusan mana? IIQ, Bapak. Wow, iki tafsir juga. Iya, Bapak. Tafsir. Baik, Siti Sofia. Terima kasih ya. Iya, Bapak. Terima kasih. Itu sudah hadir Nur Muhammad Hudallah, Pak. Mana? Ada? Nggih, Nur ada Pak hadir, Muhammad. Pak. Waduh, kemana? Ustaz Muhammad Iya, baru datang, Pak. baru datang. Tinggal di mana antum ini? Di Palangkaraya. Palangkaraya. Nggih. Lulus pondok sana. Lulusnya di Gontor, Pak. Oh, Gontor. Tahun berapa lulusnya? 2020, Pak. 2020. Baik, baik. Tinggal di Palangkaraya ya. Nur Nggih. Muhammad Huda. Dipanggilnya siapa nih? Huda, Pak. Huda. Berarti hampir semuanya hadir. Tadi yang satu tuh Yulia ya. Tadi satu Yulia ya. Yulia yang belum masuk ya. Iya, Yulia A, Pak. Ya, Yulia Amiasi. Jadi tolong koordinasi sama kampus nanti supaya dimasukkan ke isi akadnya. Emang belum isi KRS kamu? Belum, Pak. Tadi tuh nggak bisa. Oke, ya udah nanti koordinasi ya. Baik, Pak. Sekarang kelas D. Bentar. Fitria Andriani Siragi. Hadir, Ada. Bapak. Hadir, Tinggal Pak. di mana Fitria? Di Medan, Pak. Medan, asli Medan. Iya, Pak. Pondoknya dulu di mana? Di Medan juga, Pak. Medan apa namanya? Ar-Raudatul Hasanah, Pak. Raudatul Hasanah. Jurusan tafsir. Tafsir, Pak. Tafsir. Baik, terima kasih. Jihan Sahoya Primasari. Hadir Bapak, Tinggal di Kalimantan Selatan. sana udah malam ya, Kalimantan ya? Enggak Bapak, Oh, lagi mendung. oh lagi. Asli Kalimantan ya? Nggih. Asli Kalimantan. Dulu di mana pondoknya? Iki. Pondok di oh, lulusan S1-nya iya IK, nggih. Iki. Pondoknya dulu di mana? Di Kalimantan Bapak. Dulu Iki tafsir juga. Nggih. Langsung kamu habis lulus kemarin langsung daftar tuh. Enggak, lulusan 2023. Oh, 2023. Baik, baik. Terima kasih. Jihan Sakhoya Primasari. Aisyah Rahmi Tobibah. Hadir, Bapak. Kamu dokter ya? Kamu tinggal di mana? Saya aslinya dari Riau, Bapak. Riau. Sekarang tinggalnya Sekarang tinggalnya domisilinya di Pamulang. Pamulang. Lulusan IKI juga? Iya, Bapak. Lulusan IKI. Baik. Tafsir ya berarti ya, kemarin ya? Iya, Bapak. Oke. 2000? Dua berapa? 2025 baru kemarin, Bapak. Oh, baru kemarin langsung kuliah sebelah. Baik. Terima kasih. Ajeng Rindiantika. Hadiroh Bapak. Tinggal di mana Ajeng? Saat ini tinggalnya masih di asrama Pak. Oh, asrama IKI. Iya, Oh, iya, 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 iya. Kamu itu instruktur berarti? oh enggak Pak, memang masih lanjut di sini. Oke. Lulusan IKI ya. Dulu Iya, pondoknya di mana dulu Ajeng? Ajeng di Cirebon di Buntet Pesantren. Oh, Buntet. Berarti sama Tobiba sama nih, satu angkatan kamu? Iya sama. Kebanyakan Berarti kelas D satu angkatan. Oh, ya. Alia, baik, makasih. Alia Maula Sapitri. Hadir Bapak. Ada Alia? Ada Bapak. Hadir. Tinggal di mana Alia? Aslinya dari Lombok Tengah Bapak. Lombok Tengah. Sekarang di asrama juga? Enggak, sedang di Lombok juga Pak. Di Lombok. Kamu IKI juga? Iya Pak. Sama seangkatan ya Majeng ya? Iya Pak, sama. Oke, terima kasih. Nah, di sono
Oh, bunyi ayam udah subuh, subuh. Di kampung, Pak. Oh, iya, iya, iya. Fadila, Fadila, ada Fadila? Fadila Ada Pak. Kanahla, Ada Pak. Kanahla. Tinggal di mana mana Fadila? Belum kelihatan. Di Bogor Pak. Di Bogor, Iya. asli Bogor. Aslinya tahu. Nggak kedengeran suaranya. Asli mana? Tinggalnya di Bogor. Dulu lulusan IKI juga. Ini putus-putus ya. Kamu tempatnya bagus itu sinyalnya. Oke, makasih. Fatihah Az-Zahra. Iya, Pak. Tinggal di mana Fatihah? Di Jayapura, Pak. Jayapura, asli Jayapura. Tinggalnya di Jayapura Asli, juga. asli Bugis. Bugis. Hmm. Lulusan mana? Az-Zahra? Satu juga di IIKI, Pak. Satu IKI, dua IKI. Oke. Di sana ngajar sekarang di Iya, Pak. kasih. Vina Febriza Putri. Suaranya. Vina Febriza. Hadir Bapak. Tinggal di mana Vina? Kalimantan Selatan, Pak. Kalimantan. Lulusan mana lulusan? Ini IIKI juga. IIKI Bapak. Hmm. Ya. Banyak berarti nih IIKI nih sini ya. Kumpul di sini ya di D ya. Baik. Firda Aulia. Hadir Bapak, Tinggal di mana Firda? tinggal di pesantren IIKI Pak. Wah, IIKI juga berarti ya. Oke. Kamu instruktur? Bukan Pak. Bukan. Memang masih tinggal di sana gitu. Iya. Oke, oke. Seangkatan juga sama yang teman-teman tadi ya. Iya Pak, seangkatan. Oke. Hei, makasih. Hairina Bilqis. Hadir apa Pak? Tinggal di mana Hairina? Di Asrama Husaini. Wah, sama berarti IIKI semua ini. Iya. Yang saya ini. Satu angkatan ya. Baik, makasih. Ilmasul Jazilah. Hadir Bapak. IIKI juga ini. Iya Bapak. Masya Allah, Tapi IIKI. tinggalnya nggak di IIKI. Di mana? Di pesantren Cendikia Amanah Depok Bapak. Oh, Amanah. Amanah Depok. Ya, 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 ya. Lu lulusan mana? Kalau pondok di Al-Karimi Gresik, terus kalau kuliah di IIKI. Al-Karimi. Al-Karimi Gresik. Oke, makasih. Inggit Nurhafilda. Ya, Hadir Bapak. Tinggal di mana Inggit? Di Bogor. Tinggal di Bogor, di Pondok Pesantren. Enggak, Pak. Asli Di Bogor. rumah. Iya. Oke. Lulusan mana Inggit? IIKI. IIKI juga. Satu angkatan berarti ya, sama teman-teman ya. Iya. Baik, makasih. Jesse Mawati. Hadir Bapak Tinggal di mana? di Kampung Hutan Pak. Lah, IIKI juga. Iya Bapak. Ini kayak sering lihat saya ini. Jesse Mawati. Iya Bapak. Iya, 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 iya. Baik. Makasih. Nur Afifah Rahman. Nur Afifah Rahman. Hadir Bapak. IIKI juga nih jangan-jangan ya. Iya Bapak. Banyak berarti ya. Luar biasa. Baik. IIKI. Nur Afifah. Tinggalnya di IIKI. Enggak Pak, sekarang mondok di Depok. Mondok lagi di Depok. Ya. Masya Punya Allah. Ustazah Rifda Farnida. Oh, saudara. Iya. Baik, makasih. Nur Fadilah. Hadir Pak. IIKI juga. Iya Pak, lulusan 2002. 2002. Tinggalnya di Aslinya Lampung, tinggalnya di Cirende Pak, di pesantren Tahfidz Alif. Alif. Iya, Oke. iya Pak. Siapa yang punya? Ustazah Malih Pak. Baik, makasih.
Nurul Ya. Hikmah. Nurul Hikmah ada? Nurul Rizkillah. Ada Bapak Hadiroh. Di mana? Rizkillah. Tinggal di mana? Tinggalnya sekarang di Depok, Pak. Asli Cirebon. Asli Cirebon. Dulu lulusan mana, Rizky? Iki juga, Pak. Iki juga. Iki, Pak. Sama. Iya, sama ya. Masih. Raihan, Raihan, Raudatul Jannah. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Raihan? Di rumah, Pak. Tinggalnya di mana? Di rumah semua Di juga. Aceh, Pak. Oh, asli Aceh. Iya, Lulusan mana lulusan? lulusan IIKI, Pak. So, Iki tinggal di Aceh sekarang. Iya, betul. Ngajar di sana? Enggak, pulang ke rumah. Pulang doang ya. Iya, Terus balik lagi ke Iki nanti. nggak tahu, Pak. Lihat nanti. Kemarin saya stay di sana, terus dosanya online terus. Jadi saya pulang deh. Oh, baik. Rihadatul Aishi. Hadiro Bapak. Iki juga. Iya Bapak. Oke. Tinggal Di Kalimantan Timur Bapak. sekarang di Kalimantan. Iya. Di sana ngajar. Iya Bapak. Oke, bagus, bagus, makasih. Rizkiyah Khairiyah. Hadir Bapak. Iki juga nih. Nggih, Oke. Tinggalnya di di Ciputat, Pak. Ciputat dekat berarti ya. Kalau kuliah berarti bisa offline dong nih kalau di Ciputat. Insya Allah, Pak. Ngajar di Ciputat. Bukan, nggak ngajar, Pak. Ngapain? Mau kuliah aja. Baik. Ngajar anak Siti, udah. baik, baik. Siti Sofwatul Aulia, Aulia, Siti Sofwatul Aulia. Hadiro Bapak. Tinggal di mana Siti? Di Tangerang Bapak. Tangerang. Lulusan Iya. Lulusan IIKI tahun 2024. 2024. Sekarang ngajar, sudah ngajar Iya Bapak. di pondok, sekolah, Di pondok. pondok. Apa pondok apa? Di Tangerang Bapak, di Al-Mansyuriyah. Al-Mashhuriyah. Iya Bapak. Baik. Oke, makasih. Nurul Hikmah nggak ada Nurul Hikmah? Ada Pak, maaf Pak, tadi mic-nya yang di laptop nggak bisa nyala. Oke. Jadi ini pakai dua ini, HP juga. Ini nggak ada gambarnya emang. Nah, tinggal di mana? Nurul Hikmah. Tinggal di Bangka, Bapak. Bangka, Bangka sini, Iya, Jakarta. Bangka, Jakarta. Bangka Belitung. Oh, Bangkanya, Bangka Bangkanya yang mana? Bangka Belitung. Belitung. Aslinya Iya, sana, asli sana. asli, ya asli sini Pak. Asli sana. Terus kuliahnya dulu di mana? Satunya. Di IKI sama Oh, Pak. sama berarti ya. Baik, baik. Udah ngajar ya berarti di Bangka ya? Alhamdulillah sudah Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah semuanya Saya belum sudah. Bapak. Waduh, ini siapa lagi belum? Warsina India. Kemana? Tadi dipanggil belum? Belum Pak, belum ngisi KRS. Kenapa belum isi KRS? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak ada Kan niat. belum bayaran Pak, harus bayaran Oh, dulu baru bisa diisi. oh gitu. Ya, mudah-mudahan lancar ya. Nanti koordinasi ke Bapak kalau sudah ada KRS-nya. Ya. Siapa lagi? Selain Warsina, 22 ya. Baik, teman-teman semua. Eh, itu tadi perkenalan bersama teman-teman di mata kuliah ini. Saya insya Allah akan membersamai teman-teman di mata kuliah Manahid wa Majahib al-Mufassirin ini hingga akhir perkuliahan. Ya, semoga bisa lancar perkuliahan ini dan teman-teman bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya.
bagi yang mungkin tadi belum aktif atau belum hadir, kita punya catatan-catatan penting dalam perkuliahan ini. Harapannya teman-teman ini bisa kuliah secara intens, aktif, ya. Kemudian berhadapan dalam artian punya gambar yang ada di laptopnya. Biasanya kalau saya ngajarnya offline, biasanya seringnya offline. Tapi nanti kita atur kesepakatan sama-sama dengan teman-teman. Kalau memang biasanya saya kalau ngajar itu paling sedikit kalau mau offline itu 10 orang. Ya. Kalau udah ada 10 orang mau offline, kabari saya. Nah, jadi teman-teman sepakati kalau mau offline silakan. Eh, karena saya hampir setiap hari itu kalau mengajar baik itu manahij ataupun orientalis atas Al-Quran itu saya eh, hadir ke kampus offline karena yang datang mahasiswa lumayan. Karena ada kesepakatan kita kalau lebih dari 10 insya Allah kita bisa kuliah bersama di kampus, ya. Kalau memang ternyata kurang dari itu, eh, seandainya ada yang mau datang pun 5 orang, ya saya ikhtiarkan untuk bisa hadir, ya untuk bisa hadir ke kampus. Ya, usahakan ya kalau yang dekat-dekat, kalau memang mau ada kegiatan offline, nanti tinggal berkabar. Ketua kelasnya silakan berkabar. Karena teman-teman juga nanti ke depannya pasti akan ke kampus untuk bisa silaturahim bertemu dengan Kaprodi biasanya. Ya. Nanti kalau udah semester ini kan semester 2 ya, semester 3 besok udah persiapan judul kalian di akhir perkuliahan itu sudah persiapan judul-judul pengajuan untuk RPL ya. Biasanya teman-teman itu di semester 3 sudah banyak yang lulus. Ya. Nah, dari sekarang teman-teman sudah harus bisa mengajukan judul-judul yang bisa berpotensi diterima oleh Kaprodi dan bisa untuk melanjutkan penulisan-penulisan sambil kuliah sambil nulis. Itu lebih bagus dan masih ketemu banyak dosen bisa konsultasi. Ya. Ketimbang nanti kalau sudah nanti biasanya selesainya lama biasanya. Baik, teman-teman semua. Nanti materi ini akan saya share ke ke ketua. Nanti bisa japri saya. Jadi kurang lebih ada 13 kelompok, teman-teman semua. Nanti bisa dibagi ke semua mahasiswa. Materi-materinya silakan pilih yang biasanya kan teman-teman milih sendiri, ketimbang dipilih sama sama dosen ataupun sama ketua kelompok. Biasanya nanti langsung dibuat daftar hadirnya, silakan isi materi ini, materi ini, materi ini. Seperti itu biasanya. Nanti akan saya share tolong nanti japri ketua kelasnya ke saya, nanti akan saya kasih materinya. Kemudian ketika online seperti ini, untuk memudahkan saya, khususnya memudahkan saya, ini kan nama doang nih ya, Rosita Hanifah Salsabila, Jesse Mawati misalnya, Nur Fadila, Fadila Kanahla, Raihan. Jadi saya nggak tahu kelas mana dia, ya. Nah, jadi lampirkan nomor absen teman-teman langsung kelasnya, misalnya 12A. Nah, misalnya kan ini kan C sama D ya, berarti 12D. Nomor absen 12, kelas D misalnya. Jadi saya mengabsen itu langsung teman-teman. Saya nggak panggil lagi besok-besok, langsung mulai perkuliahan, langsung saya sambil mengabsen lihat rename teman-teman tuh, name-name yang ada di situ ya diganti nanti, ya kan? Nur Fadila misalnya 12C gitu. Nomor 12 kelas C. Jadi saya langsung absen untuk memudahkan. Nah, jadi nanti ketika sudah di akhir perkuliahan, saya langsung bisa melihat siapa yang nggak hadir, yang nggak ada mukanya, misalnya. Ya sudah, saya biasanya langsung ketika saya sudah save selesai gitu.
Biasanya ketua kelas tolong nanti di setiap akhir perkuliahan langsung dipoto screenshot dia, nanti dikirim ke saya. Nah, untuk memastikan saya khawatir ada yang terlewat untuk absensinya. Ya, insya Allah biar tertib dan biar sesuai dengan harapan kita semuanya. Ya, nah kita bisa lanjutkan terkait dengan apa ragam, misalnya ragam corak mazhab tafsir dalam Al-Quran. Kita bahas di sejarah dan perkembangannya tadi. Ya, nanti itu kan kalau kita lihat dari Muhammad Hussein Az-Zahabi, beliau memilih sejarah tafsir itu ke dalam 3 periode beliau. Ada fase Nabi dan sahabat, ada fase tabi'in, dan ada fase pembukuan tafsir. Nah, ini ketika tafsir pada masa sahabat, salah satu tugas Rasulullah itu menyampaikan dan menjelaskan risalah kepada umat manusia. Secara pasti Nabi Muhammad itu memahami isi kandungan Al-Quran, baik secara global ataupun terperinci. Jadi secara keseluruhan Rasulullah itu memahami isi kandungan Al-Quran secara global ataupun terperinci. Hingga ulama berbeda pendapat mengenai sejauh mana kira-kira Nabi Muhammad itu menjelaskan Al-Quran kepada para sahabatnya. Ya, banyak di situ. Ada Al-Khulli dan Asyuyuti berpendapat bahwa Nabi itu hanya menjelaskan sedikit saja dari keseluruhan kandungan Al-Quran pada para sahabatnya. Ya. Ya, itu kalau kita lihat dari sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Sayyidah Aisyah, ya kan, bahwasanya Rasulullah itu hanya menjelaskan sedikit saja dari keseluruhan kandungan Al-Quran kepada para sahabatnya. Jadi hanya sedikit. Jadi penafsiran yang dilakukan Nabi itu memiliki sifat dan karakteristiknya tertentu. Di antaranya misalnya bayan tasrif, ya, penegasan makna. Misalnya bayan at-tafsil, perincian makna. Ya, ada segi motifnya. Misalnya ada pun dari segi motifnya ini penafsiran Nabi Muhammad ini terhadap Al-Quran mempunyai tujuan pengarahan, atau kita kenal dengan bayan irsyad, ya, atau juga tatbik, ya, dalam penerapannya, dan juga pembetulan atau koreksi bayan tashih, ya. Penafsiran Al-Quran yang dibangun Rasulullah itu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, dan juga dengan Al-Quran dengan hadis atau sunnah beliau. Apabila Al-Quran sifatnya murni, semata-mata karena Allah, semata-mata dari Allah, maka baik teks ataupun naskah lafalnya itu, maka hadis, kecuali hadis qudsi misalnya, merupakan hasil pemahaman beliau dari ayat-ayat Al-Quran. Al-Maraghi misalnya, bahwa penafsiran Nabi Muhammad itu berupa sunnah kauliyah atau perkataan, atau sunnah fi'liyah atau perbuatan. Hingga pada dasarnya apa yang disabdakan Rasulullah itu berkaitan dengan Al-Quran itu adalah merupakan wahyu dari Allah. Ya. Dari penafsiran-penafsiran yang dilakukan Nabi Muhammad itu, misalnya ketika Nabi menjelaskan ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, ya, dan persiapkanlah, ya, dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Disuruh siap-siap. Beliau menjelaskan bahwa kekuatan itu terdapat pada panah pada saat itu, karena beliau adalah pemanah. Hingga dalam hadis juga ada tuh, banyak disebutkan dari hadis Muslim, ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwah ar-ram.
Ya, yang dimaksud dengan quwwah itu adalah ya panahan, ya. Padahal mana innal quwwatur ram ala innal quwwah ram. Jadi ingatlah sungguhnya kekuatan itu berada pada panah. Nah, ini hadis-hadis yang terkait dengan itu semua. Bagaimana fase tafsir pada masa Rasulullah. Kemudian nanti kita akan menemukan tafsir pada masa sahabat. Mayoritas sahabat adalah keturunan Arab asli, ya, sehingga mereka mampu memahami Al-Quran dan mengetahui makna-makna berdasarkan segi kebahasaannya. Ya, mereka juga kadang mengalami kesulitan. Oleh karenanya, apabila mereka mengalami kesulitan itu akan bertanya kepada Rasul. Kan, tapi setelah Rasul wafat, para sahabat akhirnya berijtihad untuk menemukan makna-makna yang dimaksud Al-Quran. Nah, ini hingga nanti kalau kita lihat karakteristiknya dari tafsir para sahabat itu kan banyak, ya. Ada penafsiran sahabat yang bersifat universal, ijmali misalnya kan. Dan juga di sana belum merupakan tafsir yang secara utuh. Ya, ada penafsiran pada saat itu juga masih sedikit terjadi perbedaan dalam memahami Al-Quran. Sebab kebanyakan dari mereka juga menggunakan riwayat dari Nabi, dan problem yang dihadapi umat pada waktu itu tidak serumit yang mereka hadapi, bahkan seperti sekarang juga. Ya. Ya, misalnya belum ada juga pembukuan tafsir. Pembukuan tafsir baru muncul pada siapa? Pada abad keberapa kira-kira? Pada abad ke-11. Ya, meskipun sudah ada Shahifah yang berisi tafsir, tapi oleh para mufassir, mutakhirin itu dianggap sebagai bentuk catatan saja. Nah, itu kan ada sedikit pendapat yang seperti itu. Siapa saja tokohnya pada masa sahabat itu? Ya, yang masyhur yaitu Khulafaur Rasyidin itu. Kan menurut Imam Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran itu sahabat yang masyhur itu ada 10. 4 Khulafaur Rasyidin, kemudian ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, ada Abu Musa al-Asy'ari, ya, kemudian Abdullah bin Zubair, itu 10. Nah, Khulafaur Rasyidin itu mayoritas meriwayatkan langsung dari Nabi, sedangkan para sahabat lainnya mendapatkannya dari para Khalifatur Rasyidin. Para khalifah itu punya ilmu dan pengetahuan juga yang luas dalam bahasa Arab. Mereka berkomunikasi, berinteraksi Nabi langsung dengan mereka sering berinteraksi dengan Nabi langsung. Ya, yang menginginkan mereka menyaksikan langsung ketika Al-Quran itu diturunkan. Nanti ada tafsir pada masa tabi'in, gimana coraknya. Ya, teman-teman bisa lihatlah nanti di pembahasan pertama. Dan bagaimana karakteristik tafsir tabi'in itu sendiri. Siapa tokoh-tokohnya pada masa tabi'in. Ini saya rasa sudah dibahas. Tapi nanti di dalamnya, di akhir-akhir itu kita lihat ragam corak perkembangan tafsirnya itu seperti apa. Ya. Bagaimana ragam coraknya. Nah, ini yang akan menjadi ciri-ciri khusus di pasca nanti. Bagaimana tafsir ulama tafsir itu mengklasifikasikan corak-corak penafsiran. Misalnya tafsir bercorak sufi itu seperti apa? Ya. Apakah dia praktis? Apakah dia teoritis misalnya? Atau kedua-duanya misalnya? Kemudian contohnya seperti apa dalam tafsir sufi itu? Ketika memaknai walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim misalnya. Itu bagaimana dalam tafsir sufi itu? Ya, kemudian tafsir sufi kan ketika kita lihat nanti ada tafsir sufi yang sifatnya nazari, ada tafsir sufi yang sifatnya isyari, nanti gimana? Kemudian bagaimana corak tafsir falsafi? Ya.
corak tafsir fikih itu akan sama-sama ada di dalam sejarah dan perkembangannya. Itu belum masuk ke dalam secara khusus, tapi nanti secara khususnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya yang membahas item-item tertentu dari corak-corak tafsir tersebut misalnya. Apakah sepakat corak tafsir al-adabi al-ijtimai gabungan atau cukup dengan corak tafsir al-adab sendiri al-ijtimai sendiri misalnya? Nah, itu nanti teman-teman bisa kaji kita sama-sama di perkuliahan kita pada depannya. Jadi sekarang ini kita membahas kontrak belajar dan juga materi-materi yang akan disampaikan di perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Mungkin itu teman-teman, kita nggak sampai jam 3:30 hari ini. Ya, pertemuan pertama, terus selanjutnya nanti terserah antum. Ya kan? Nah, gimana kita sepakati? Kalau yang seandainya mau saya offline, Ustaz, ada 20 orang, ayo kita offline. Oh, cukup misalnya online, ya nggak apa-apa. Nanti kita sepakati sama-sama. Ya, saya memang biasa hari Rabu adanya di kampus. Hari Rabu di kampus. Karena memang jamnya jam mengajarnya di hari Rabu di kampus. Saya kadang-kadang saya offline. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang jelas nanti template akan dikirimkan, kemudian materi juga akan dikirimkan. Nanti teman-teman tinggal dibagi. Ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Oke, cukup ya. Ustadz mau tanya, berarti minggu depan itu sudah mulai presentasi ya? Ya, betul. Minggu depan kita sudah mulai presentasi. Nanti pokoknya insya Allah hari ini saya share template-nya, kemudian materinya. Nanti teman-teman langsung membagi kelompok saja. Ya, jadi pahami kan? Insya Allah sama lah, nggak jauh-jauh beda. Bapak maaf, izin bertanya lagi, Pak. Boleh. Presentasinya itu dalam bentuk jurnal berarti ya, Pak? Ya, jurnal. Kan nanti jurnalnya kan di-share ke nanti dibuatkan ketua kelasnya ada kan ya ketua kelas ya? Ketua kelasnya buatkan Google Drive. Google Drive dikumpulkan di satu Google Drive, nanti dikirim eh, ke saya setelah itu. Intinya kita bisa melihat semuanya. Jadi kelas C bikin Google Drive sendiri, kelas D bikin Google Drive sendiri. Yang di dalam Google Drive itu ada dua, ada PPT-nya dan juga jurnalnya. Ya, PPT dan jurnal. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Oke. Apa ada template-nya, Pak? Atau seperti Iya. jurnal yang biasa? Nanti template-nya saya share. Kalau ketua kelasnya kan nanti Japri itu, nanti materi saya share dan juga template-nya akan saya share. Harapannya bisa tembus di Sinta 2 semuanya. Ya. Harapannya. Kalau nggak bisa Sinta 2 ya Sinta 3. Ya. Ya. Harus punya keistimewaan sendiri anak-anak ini. Ada lagi? Bapak izin bertanya, ini Baik. kelompoknya itu biasanya kemarin kami gabungan kelas C dan D, kelompoknya itu beda-beda Bapak. Jadi kemarin tuh misalnya dari kelompok 1 sampai kelompok 7 itu dari kelas D, nah dari 8 sampai akhir itu kelas C gitu. Apakah seperti itu lagi atau bagaimana Bapak? Tidak. Jadi kalau di manahij ini kelas C sendiri, kelas D sendiri. Oh ya. Oke. Jadi tetap 1 sampai 13 kelas C, 1 sampai 13 kelas D itu ada. Nanti presentasi bersamaan. 3 presentasi Berarti bersama. setiap pertemuan tuh ada 2 kali presentasi ya Pak? Ada 2 presentasi dengan materinya kan pasti beda kan, nggak sama kan? Walaupun ada yang sama-sama, ketika presentasi itu nanti si yang pertama membahas ini, nanti yang kedua kalau sudah dibahas nggak usah dibahas lagi. Dia tinggal penyempurna di makalahnya yang berbeda dari temannya. Nanti kelas yang begitu pun, kalau seandainya sama semua ya udah berarti yang presentasi cuma itu, nggak ada masalah. Yang penting ketika diskusi yang menjawab mereka semua berempat. Itu. Saya sih sudah otomatis biasanya berbeda.
Makalahnya itu pasti berbeda karena karena sering mahasiswa itu semua bikin ketika presentasi semuanya berbeda. Ternyata berbeda, walaupun judul besarnya sama, ya. Teman-teman boleh merubah judul besarnya. Misalnya kita tentang corak tafsir, contoh ya. Misalnya materi kita adalah eh, sejarah munculnya corak dan mazhab tafsir. Teman-teman bisa ganti namanya dengan merubah kalimat tersebut dengan bahasa sendiri. Ya, dengan bahasa sendiri kan biasanya kan dalam dalam tafsir ini menambahkan sendiri. Boleh, nggak apa-apa. Jadi secara garis besar kita akan bicara itu, tapi dengan materi-materi yang berbeda. Insya Allah lebih bervariasi kok, lebih lebih mudah dan lebih gampang kita semua. Oke, bisa dipahami, Ustazah Yulia? Berarti nanti Bapak ketika misalnya mungkin membahas tentang yang satu membahas tentang tafsir atau bari dan satu bahas tentang yang lain, berarti boleh Bapak ya untuk pengembangan Boleh, judulnya. boleh untuk pengembangan. Jadi sepakati saja sama teman-teman. Saya mau tafsirnya pakai ini ya, kamu pakai ini aja ya. Walaupun materinya sama, tapi kan berbeda. Nanti kan untuk pemahaman ke teman-teman. Jadi kita banyak referensi, banyak referensi. Thank you Bapak, terima Oke, kasih. paham ya? Ustazah Mujauharatul Azizah. Ayo, ada yang mau ditanyain? Raihan Raudatul Jannah. Ustadznya pada kemana Ustadznya ini? Ustadz Nurul, ada yang Ya, mau tanya Ustaz, Ustadz Nurul? sudah terwakili semua, Ustaz. Sudah terwakili dan sudah paham ya. Insya Alhamdulillah. Allah. Allah. Oke, Ustazah Rosti, ada yang mau ditanya? Cukup Ustadz. Cukup. Ya. Enggak berpengaruh sama pekerjaan kan ya? Mengganggu Insya Allah apa enggak. bukan ya? Enggak ya? Insya Allah enggak, sudah dapat izin Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Sauki, gimana Ustaz Sauki? Ada yang mau ditanya? Nah, sampun Ustaz, sudah jelas. Sudah jelas ya. Jadi nanti tolong disampaikan untuk teman-teman yang mungkin masih belum full dalam kehadiran pada saat ini, biasa dimaaf, dimaaf ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita mulai konsisten dalam keadaan bisa mengikuti perkuliahan dengan full. Ya. Bisa jadi ya kita fullnya itu kalau seandainya sampai setengah 4 ya bisa jadi total jam 3 sudah selesai nggak masalah Ustaz. Ya Ustazah ya semuanya. Yang jelas permasalahan sudah sama-sama kita diskusikan di perkuliahan kita. Baik, kalau memang sudah tidak ada, Izin bertanya Ustaz, baik, siapa nih? off cam. Ya, baik. Berhayani Ustaz. Tadi kan kata Ustaz targetnya mau ke Sinta 2 atau 3 gitu. Nanti teknis untuk mendaftarkan ke Sintanya bagaimana? Atau seperti apa? Nanti Dari kan gini, kita untuk sementara satu template nih. Nah, ya. Nanti teman-teman kan kalau sudah template Sinta 2 itu biasanya hampir sama semua kalau Sinta 2. Template itu sama, paling cuma beda nanti merubah apa. Yang dirubah itu biasanya jenis tulisan, jenis huruf ya. Jenis huruf. font ya. Font, biasanya cuma beda font doang. Karena semua biasanya isinya sama. Nah, seperti itu aja. Nah, untuk proses submitnya itu teman-teman belum pernah ya? Sudah kan ya? Ini udah ada yang jadi dosen dari sini? Hah? Ada yang dosen di sini? Belum Pak. Benar. Insya Allah, koriban Bapak. Koriban. Pak. Misal gini, kita di jurnal, sebentar, saya share screen ya. Terlihat? Terlihat ya? Iya terlihat Ustaz.
Iya, Bapak. Oke, misalnya ini jurnal Mutawatir. Proses teman-teman mau submit itu memang berawal dari sini, dari register. Teman-teman register dulu, ya. Ini register nih, bisa paham? Register kita buka, nanti di sini ada profile, ada given name, family name, affiliationnya. Nah, teman-teman kalau bisa nanti minta emailnya email kampus yang @ac.id. Nanti minta sama apa namanya, sama kampus ada .ac.id itu. Nah, kemudian aslinya Indonesia biasa. Emailnya email teman-teman yang ada di kampus itu diminta aja email kampus. Nah, jadi teman-teman ada email kampus itu mahasiswa@ac.id, IIKI ya, IIKI@ac.id itu. Jadi itu nanti setelah ini semuanya di checklist nih. Teman-teman bikin password sendiri, username sendiri, ya. Saya tuh, saya username-nya ini, saya berapa tuh banyak nih username ini karena banyak jurnal yang sering kita masukkan ya kan. Setelah itu register. Nanti setelah register itu biasanya akan muncul register misalnya kan sudah tuh register muncul. Nah ini misalnya arsip. Cara cara apa namanya? Ini ada kayak gini. Ini ada penolakan tuh, decline, ditolak. Wajar, ditolak, nggak ada masalah misalnya ditolak. Ya udah berarti teman-teman sudah berusaha. Ternyata jurnal saya masih belum masuk nominasi ini. Ya, belum masuk nominasi. Jadi cara mensubmit itu misalnya new submit nih. Nanti teman-teman ada submit caranya. Ini kan semua di checklist ya. Semua di checklist. Komentar untuk editor gimana? Ya misalnya salam, nama saya Yulia, ya kan? Saya ingin mengirimkan jurnal ke Mutawatir untuk bisa diterbitkan misalnya. Yes, misalnya. Udah langsung save. Ketika sudah di save, itu akan ada upload submit sini. Jadi semuanya ini akan terselesaikan sampai next step. Sampai next step. Semuanya terisi sampai sini. Kalau sudah, nanti akan ada hasilnya seperti tadi. Seperti tadi, misalnya. Seperti ini. Ini dulu, biasanya ini menunggu nih. Yang ini menunggu. Ya, ininya menunggu. Kalau ini kan kalau udah ditolak nih, decline. Karena udah lama nih, dia nolak. Karena ini sekarang udah terbit. Jurnal ini saya udah terbit. Ini udah ditolak kontaknya, karena ini udah terbit. Nah, ini. Seperti itu. Ya, teman-teman. Kalau mau lihat juga untuk apa namanya untuk kalau kita samakan saja berarti untuk template jurnal teman-teman klik nanti buka jurnal Mutawatir aja Mutawatir itu yang Sinta 2 apa jurnal Mutawatir ya tulis aja sini jurnal Mutawatir ya langsung jurnal Mutawatir teman-teman klik di sini ya kemudian lihat template teman-teman ini ada template di sini ya template cari template nah nih oke, manuskrip template nih ya manuskrip template klik nih templatenya gini kita pakai bahasa Indonesia aja ya, nggak usah pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia semuanya ditulis seperti ini, ya kan? Templatenya, referensinya. Oke, cuman berapa lembar tuh makalah? Ini jurnal, paling cuman ada 5 sampai 7 lembar, paling banyak untuk jurnalnya. Tapi kalau makalah kan harus 25 lembar biasanya. Ya, enakan makalah apa enakan jurnal kira-kira? Hah? Ya, Oh, sudah. enakan jurnal. Jurnal cuma sedikit, tapi berbobot. Kalau makalah banyakan apa namanya gono gini yang nggak jelas tuh, ya kan? Gono gini harusnya nggak dipakai. Tapi kalau jurnal betul-betul
berbobot dia, berkualitas. Ya, jadi teman-teman langsung apa namanya download dari sini ya, bisa langsung ya, template-nya template mutawatir aja kita, nggak apa-apa. Yang Sinta 2. Kalau mau Ulumuna yang Q1 juga boleh, internasional boleh, terserah. Tapi kita yang cukup Sinta 2 saja kita targetkan, teman-teman. Kali aja bisa masuk ya, ikhtiar. Atau masuk, dibebaskan tesis kan enak ya. Cuma 7 lembar lulus S2. 7 lembar. Kali aja gitu. Kita nggak tahu ya. Daripada bikin Ini 200 lembar. ini Afan Ustadz, jurnal ini ada biayanya kan ya? Kira-kira gambarannya gimana Ustadz biar kita siap-siap juga. Enggak, gini aja dulu teman-teman. Ini kita bikin modelnya kayak gini. Ya kan kita belum tahu diterima atau enggak. Intinya kita buat aja. Masalah pengajuan, seandainya teman-teman nanti pas ada pembiayaan, nanti laporin ke saya aja. Nanti saya bisa bantu nggak apa-apa. Gitu. Yang jelas bisa terbit di Sinta 2. Nggak ada buat teman-teman nggak usah pakai pembiayaan nanti nggak usah. Yang penting Ustaz, saya diterima nih. Misalnya mengirimkan uang segini. Nanti saya akan koordinasi sama pihak kampus bahwa mahasiswa bisa tembus di Sinta 2. Ya, untuk pembiayaannya teman-teman nggak usah pusingin ya. Kan nanti ada di situ kan ada resmi tuh. Bayar segini kejelasan. Nanti teman-teman kasih ke saya nggak apa-apa. Nanti saya akan koordinasi dengan pihak kampus. Ya, bisa buat terbit ke Sinta 2. Gitu ya, teman-teman ya. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Sekarang yang penting bikin aja yang bagus, bisa tembus ke Sinta 2. Gitu. Jesse, ada yang mau tanya? Jesse? Aman? Aman Bapak, cukup. Aman. Ada lagi? Mumpung belum ditutup nih. Kalau yang ustadznya sih insya Allah udah pada ngerti tuh ustadz-ustadznya. Nggak biasa nerbitin ke jurnal. Iya, Ustadz Nur ya? Nurul Panni ya. Belum pernah Ustaz. Belum pernah. Iya. Firda, ada yang mau tanya Firda? Ustadz Syauki? Izin Firda? bertanya Bapak. Oke, silakan. Nanti bakalan ada UTS Bapak. Kan tadi saya jelasin udah. Lupa kali ya. UTS itu sama saya kemungkinan besar nggak ada UTS. Tapi yang ada adalah revisi-revisi. Jadi revisi itu dijadikan nilai UTS. Ya. Kalau Bapak. UAS juga nggak ada sama saya UAS. Kalau bisa ada bukti submit, itu adalah nilai UAS. Misalnya Ustadz Sauki udah submit di Mutawatir tadi, Sinta 2. Ada bukti submit, udah itu nilai UAS. Ya. Bisa dipahami? Bisa Bapak. Iya. Bapak. Gampang apa susah kira-kira? Gampang susah Pak, belum dijalani soalnya. Iya, kalau sudah dijalani, kemarin-kemarin mahasiswa kemarin juga senang-senang, oh ternyata enakan gini Ustaz nggak pakai UAS. Iya, sudah nggak pakai UAS. Kalian cuma seperti itu, bukti submit. Bahkan banyak mahasiswa ternyata masuk dalam nominasi diterbitkan. Mereka bangga kan dengan mereka bisa menerbitkan jurnal sendiri. Tapi bukan Sinta 2. Tapi tahun ini saya targetkan Sinta 2 ke teman-teman. Ini lebih berat untuk berusahanya, tapi insya Allah ya mudah. Karena apa? Karena template-nya sudah ada semua. Ya, template sudah ada, bisa disesuaikan. Oke? Bisa dipahami? Tanya Ustaz. Nanti kita Nah, submitnya di akhir semester Ustaz. apanya? Submitnya berusaha submit ke jurnalnya setelah presentasi revisi-revisi atau sampai Setelah akhir semester. revisi-revisi, kan Ustazah apa namanya nanti kan masuk ke dalam Google Drive tuh semuanya tuh. Dicek semuanya, sudah bisa minimal ketika UTS itu kan sudah masuk di Google Drive semua ya. Makalah teman-teman, jurnal teman-teman itu sudah masuk sebelum UTS keseluruhan baik yang sudah presentasi ataupun belum presentasi. Ya. Di Google Drive sudah masuk
sebelum UTS. Jadi di pertemuan kelima, keenam itu sudah masuk semua jurnalnya ke Google Drive. Nanti setelah itu kita bisa lihat, kita sama-sama periksa. Kalau sudah masuk nominasi silakan submit, sesuai submit. Nah itu ketika ada keterangan submit itu, jadi teman-teman udah punya nilai UAS itu. Ya, sampai perkuliahan selesai, bukti submit itu adalah nilai UAS. Bisa dipahami? Gampang kan ya? Izin bertanya, Ustadz. Ya, Kan silakan. itu maksimal harus submit 2 ya? Kayaknya submit 2 udah lumayan, Ustadz. Atau Gimana? misalnya udah submitnya harus submit 2. Barangkali Sinta 2, submit Sinta 2. Sinta. Oh iya, maksudnya barangkali misalnya mentok ke Sinta 3 atau Sinta 4 itu bagaimana? Masih sudah Diusahakan boleh, tapi saya nggak apa-apa. Ustaz ternyata terbitnya di Sinta 3 boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. soalnya Minimal, saat makanya tadi saya bilang kan minimal itu usahakan Sintanya Sinta 2. Kalau minimal bisa Sinta 3 ya udah nggak apa-apa, minimalnya Sinta 3. Ya. Ikhtiar lah, ikhtiar. Ya. soalnya Sinta 2 tuh udah lumayan bagus itu, Ustadz. Ya justru saya maunya mahasiswa saya itu semuanya tulisannya bagus. Doakan. Iya, biar bisa Sinta 2. Amin. Ya kan? Kalau kita belajar kan pengennya yang terbaik ya. Iya. Betul nggak kira-kira? Iya, iya. Salwa, Salwa. Kalau belajar pengennya yang terbaik kan Salwa? G. Iya. Iya, Pak. Iya, jangan yang terjelek lah. Jangan yang terjelek. Kalau ternyata bisanya di Sinta 3 ya sudah, nggak apa-apa. Malah bagus, ya kan? Malah bagus sudah bisa terbit jurnal. Oke, Aisyah ada yang mau tanya lagi? Bapak, mohon maaf. Siapa nih? Tapi ini terkait Salwa, Pak. Salwa. Baik, Salwa. Iya. Terkait nilai, Pak. Nilai. Iya, pengalaman ngelihat UAS kemarin kan banyak yang dari makalah, Pak. Cuman yang nilai dari UASnya dari berdasarkan makalah itu kurang memuaskan gitu, Pak. Itu kriterianya bagaimana ya, Pak? Oh, Biar kalau saya nilainya yang bisa pertama, tinggi. makanya nih di Manahij itu biasanya nilai terkecil itu admin di Manahij. Admin nilai terkecilnya. Kenapa admin itu dia dapatkan? Ya karena tugas juga masih minim. Ada yang minim, saya dapatnya admin. Tapi kalau dia maksimal dia dapatnya A di Manahij. Asal yang pertama mukanya nampak. Ya, muka nampak sampai akhir perkuliahan dia nampak. Itu pasti dapat A dia. Dan juga tapi tugasnya dikerjain. Masalah misalnya tadi template-nya itu ternyata masih nggak sesuai, kurang maksimal. Itu tambahan dari nilai kehadiran. Kan kehadiran kan juga menjadi prioritas. Kalau saya kehadiran itu prioritas. Nah, di samping tugas-tugas juga harus dikerjakan. Ya, kalau sudah hadir, insya Allah bisa mengerjakan tugas. Biasanya yang nggak ngerjain tugas itu nggak hadir. Biasanya yang nggak ngerjain tugas itu yang jarang hadir karena dia bingung mau ngerjain tugas yang mana. Ya. Coba kalau Ustadz Nurul dia ngerjain tugas pasti misalnya karena dia hadir. Atau Ustazah Fatihah dia hadir karena ngerjain tugas. Yang ngerjain tugas karena dia hadir. Ya kalau nggak hadir, apa bisa ngerjain tugas? Kira-kira bingung dia ngerjain tugas apaan sih? Oh, tugas mulu. Nah, itu biasanya nggak ngerjain itu. Nggak ngerjain. Makanya kehadiran muka nih nampak muka kalian semua, antum semua kalian mukanya nampak, insya Allah A dah dapat nilainya. A. Ya. Untuk sementara B dulu dah B dah. B itu untuk kehadiran nampak muka B lah. Ya. Ntar ada tugas-tugas nambah di situ. Tugasnya dikerjain nambah. Ya kan? Disubmit nambah dia. Dapat nilai A. Insya Allah mudah-mudahan ya saya istiqomah ngasih nilai A semuanya. Ya. Tahun kemarin saja ada yang saya nggak kasih nilai. Ya, karena dia hadirnya nggak pernah. Seandainya hadir cuman sekali di depan, terusnya nggak ada lagi, nggak muncul. Saya hadir terus, Ustaz, hadir di mana? Nggak pernah hadir. Akhirnya saya nggak kasih nilai.
ada mahasiswa Mesir, sama mahasiswa Mesir nggak pernah hadir. Saya nggak kasih nilai, walaupun beliau apa namanya kuliah, tapi nggak pernah hadir. Itu ya. Ada kemarin mahasiswa Mesir 2 orang, Ustadz. Ini kan kalau ini mahasiswanya, mahasiswa yang Indonesia kuliahnya di Mesir. Kalau kemarin 2 orang langsung dari Mesir, kuliahnya dari Mesir, kuliah bersama kita semua di sini. Itu ya. Jadi harapan saya semuanya ikut apa aktif belajar. Oke, ada lagi? Ustaz Sauki ketua kelas kan ya? Nanti bisa dijapri saya. Biar template sudah dapat semua template dari Mutawatir, tinggal materi saja ya. Ya, Pak. Oke. Kalau yang sudah dapat bisa di-share ke teman-teman semua nih template tugasnya supaya tidak salah ya. Tidak salah. Baik. Ada lagi. Jadi kalau teman-teman mau submit, lihat template di setiap jurnal yang akan teman-teman submit. Itu doang. Oke. Kalau sudah tidak ada, ya, kita tutup perkuliahan kita pada sore ini di jam 3 ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Apalagi buat teman-teman yang di daerah diprioritaskan juga kehadirannya. Sinyal memang menjadi kendala besar yang buat di daerah itu. Ketika presentasi, ketika perkuliahan, dimaksimalkan, usahakan sebelum waktunya sudah dimulai. Kita sepakat jam berapa masuk di Zoom ini semua? Jam 1 pas atau jam 1 lewat? Ustaz, Ustaz, Lewat Ustaz, jam 1 lewat? Lewat berapa? lewat setengah jam. Lewat 10. Lewat 10, Maksimal lewat setengah jam. 15, Ustaz. Oke, kita sepakati aja. Kita masuk jam 13.15. Ya, 13.15. Tapi roomnya sudah dibuka jam 13.00 sudah dibuka. Ya, roomnya dibuka. Saya akan masuk jam 12. Kadang-kadang saya masuk jam 13, jam 1 tepat. Saya kadang-kadang sudah masuk. Atau ya saya lewat-lewat sedikit dari jam 1 biasanya. Oke, sudah bisa dimengerti sama-sama ya, teman-teman Bisa. semua. Tolong Insyaallah. disampaikan salam buat teman-teman yang mungkin masih belum bisa full.